Saya menyapa sahabat-sahabat pengacara Batak Tebal langsung. Sapaan saya kali ini sahabat adalah sapaan terhadap topik pidana penistaan agama. Hal ini saya sampaikan sahabat sebagai lampu atau peringatan atau warning agar dalam membuat channel-channel YouTube atau membuat video-video perdebatan terkait agama, agar ada kehati-hatian dari sahabat atau teman-teman dimanapun berada. Karena kalau kita mencermati sahabat bahwa topik-topik perdebatan agama saat ini kadangkala membuat persahabatan antar lintas agama atau beda agama, bahkan di dalam satu aliran agama, kadangkala di antara kita terjadi keretakan-keretakan hubungan yang baik. Oleh karena itu sahabat, agar keretakan-keretakan itu tidak menjurus kepada sesuatu yang dilarang oleh hukum, maka saya sebagai sahabat dari saudara-saudara, saudara dalam kewarganegaraan Republik Indonesia, saudara mungkin dalam satu agama atau satu iman, saya mencoba memberikan tanggapan ini, respon ini, agar memberikan pelajaran yang mungkin bisa berguna bagi sahabat atau bagi siapapun pendengarnya. Topik yang mau saya sampaikan sahabat adalah penistaan agama. Sebelum saya masuk ke dalam norma topik penistaan agama sahabat, saya memberikan contoh dulu penistaan agama dari agama yang berbeda dalam masa yang pernah kita lihat dalam dekade beberapa waktu yang lalu. Yaitu misalnya penistaan agama yang dianggap oleh saudara kita Muslim dilakukan oleh Ahok. Karena dia di depan publik mencoba memberikan satu tanggapannya atau satu pandangannya terhadap surat Al-Ma'idah. Kemudian sahabat, penistaan agama yang dianggap terjadi di dalam intern agama itu sendiri. Bisa kita lihat cuitan Ade Armando kalau tidak salah tahun 2015 atau 2017 yang lalu. Dia memberikan satu cuitan bahwa Allah atau Tuhan bukanlah orang Arab. Bagi saudara-saudara Muslimnya, dia dianggap melakukan penistaan agama. Oleh karena itu sahabat, bagaimanakah kalau ada misalnya konten-konten yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen Protestan dan yang dilakukan oleh saudara kita yang beragama Kristen Katolik. Untuk itu sahabat, saya mencoba memberikan satu pendapat hukum agar kita bisa melihat, dan selanjutnya saya serahkan kepada saudara untuk melihat dari perspektif hukum. Adakah konten-konten itu nanti misalnya menjadi konten yang bisa dilarang oleh hukum atau tidak? Oleh karena itu sahabat, saya mencoba melihat pasal 156A KUHP yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama. Inilah bunyi pasal 156A. Artinya sahabat, bahwa unsur di sini adalah setiap orang. Artinya siapapun bisa memenuhi unsur ini. Baik yang datang dari kalangan pemeluk agamanya sendiri, ataupun dari pemeluk agama di luar agama itu sendiri. Kemudian unsur yang kedua, dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Apakah konten itu misalnya berisikan satu perbuatan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan
artinya sahabat, bahwa dia tidak berhak untuk konten itu, tapi menyalahgunakan isi konten itu, atau konten itu merupakan penistaan agama atau suatu agama. Inilah unsur dari pasal 156A KUHP. Kemudian sahabat, bagaimanakah jika konten itu dibuat, ditransmisikan, dipublikasikan melalui sosial media, apakah itu YouTube, TikTok, Facebook, dan berbagai macam lainnya? Maka dilarang dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang terbaru. Pada pasal 28 ayat 2, perbuatan mentransmisikan, memproduksi, menyebarkan melalui ITE inilah yang dilarang sahabat. Kemudian jika itu terjadi, maka ada ancaman pidana yang menunggu, sebagaimana dalam pasal 45A ayat 2, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Inilah norma hukum yang menjadi hukum positif yang ada saat ini sahabat. Sehingga perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, perlu memberikan satu penilaian sebelum membuat konten atau sebelum memproduksi konten, apalagi menyebarkan konten tersebut dalam sosial media atau memaparkannya di tempat umum. Memang sahabat, bahwa penistaan agama adalah delik pidana aduan. Artinya sahabat, bahwa akan ada tindakan dari aparat penegak hukum jika ada dari pemeluk agama itu sendiri yang merasa konten itu berisikan penistaan atau penodaan agama, atau dari agama yang lain atau pemeluknya yang merasa konten itu merupakan penodaan atau penistaan agama. Itulah menjadi salah satu syarat mutlak agar penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap konten-konten itu. Oleh karena itu sahabat, untuk menentukan apakah nanti konten itu misalnya melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama, maka akan ditentukan melalui keterangan saksi-saksi ahli pidana atau saksi-saksi ahli teologi, kemudian oleh saksi-saksi ahli bahasa. Inilah nanti yang melihat dari narasi-narasi yang disampaikan itu, apakah mengandung konotasi atau mengandung artian yang mana bunyi-bunyi dari kata-kata itu mengandung suatu penodaan atau penistaan atau merendahkan agama orang lain. Ketika itu dinyatakan oleh para ahli, maka itu menjadi alat bukti keterangan saksi ahli. Kemudian ditambah dengan konten, kemudian ditambah dengan alat yang memproduksi, mentransmisikan, menjadi alat bukti. Maka perbuatan yang sudah mempunyai minimal 2 alat bukti, maka perbuatan tersebut akan dapat dinaikkan kepada kejaksaan atau penuntut umum untuk kemudian dilimpahkan ke persidangan untuk memutuskan apakah perbuatan tersangka atau terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal 156A KUHP atau berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Mohon maaf sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, dalam video saya ini sekali lagi saya mengharapkan, marilah saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang saya cintai, tidak terbawa arus perdebatan-perdebatan agama yang menimbulkan penodaan, penistaan agama, dan permusuhan di hadapan publik atau melalui mentransmisikan atau mendistribusikan melalui undang-undang. Mohon maaf, melalui sosial media, apakah itu Facebook, YouTube, TikTok, dan berbagai sosial media lainnya yang bisa menjerat saudara karena perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Demikianlah sahabat, bahwa
Itulah sebabnya kita di Indonesia terus mendengung-dengungkan dan menyerukan toleransi umat beragama. Dan perlu kita ingat dan kita catat, sahabat, bahwa Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah dan agamanya itu. Artinya, sahabat, dia hanya boleh menjalankan agama dan ibadahnya itu tanpa mengganggu syariat, ajaran, dan ibadah agama orang lain, tanpa menyinggung dan tanpa merendahkan keyakinan dan kepercayaan agama orang lain. Itulah sebabnya kita mengharapkan adanya toleransi umat beragama. Dan toleransi umat beragama ini, sahabat, juga bukan hanya berlaku di Indonesia, tetapi ada 32 negara pada saat terjadinya perang agama mengharapkan toleransi umat beragama, karena agama kadangkala dapat membawa persoalan-persoalan tragedi kemanusiaan, dan kadangkala jika tidak digunakan dengan baik bisa menimbulkan korban-korban jiwa karena sentimen agama atau karena alasan bahwa agama yang satu adalah bidat atau agama yang satu adalah sesat. Sehingga pada zaman yang lalu kita bisa melihat adanya tragedi-tragedi kemanusiaan karena alasan bidat membidatkan dan sesat menyesatkan itu. Itu baru di dalam satu kalangan agama, sahabat. Bagaimana kita lihat lahirnya Kristen Protestan dari agama Katolik, di mana pengikut agama Kristen Protestan pada saat itu dinyatakan bidat. Baik itu pengikut Martin Luther, pengikut Zwingli, dan pengikut Calvinis. Kemudian, sahabat, kalau kita lihat di dalam negara Amerika, sebelum Amerika merdeka pada abad ke-17, Jefferson memberikan satu norma atau ketentuan undang-undang agar di Amerika hidup toleransi umat beragama. Dan dia membuktikan toleransi umat beragama itu, sahabat. Dalam sejarah kita lihat dia dinyatakan membeli Al-Quran dengan tujuan ingin mempelajarinya dan ingin mendapatkan nilai-nilai toleransi umat beragama dari sudut pandang agama orang lain. Artinya, sahabat, bahwa yang dilihat adalah sudut kebaikan-kebaikan dari agama orang lain.